Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yakni sholat sunnah, sholat jenazah, puasa, zakat, dan yang terakhir yakni nikah. Penjelasan pertama yakni sholat sunnah. Sholat sunnah yang akan saya bahas yakni sholat sunnah malam, sholat sunnah duha, dan sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah malam adalah sholat yang dilakukan setelah bangun dari tidur pada waktu malam hari. Sholat sunnah malam itu biasa juga disebut dengan sholat sunnah tahajud. Rokaat pada sholat sunnah tahajud itu sebanyak-banyaknya yakni 12 rokaat. Sedangkan waktu sholat sunat malam ini ada 3 waktu. Yang pertama yakni waktu yang utama. Waktu yang utama dari jam 7 sampai jam 10 malam. Yang kedua waktu yang lebih utama dari jam 10 sampai jam 1 malam. Kemudian waktu yang paling utama yakni dari jam 1 sampai jam 4 subuh. Kemudian sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta. Kira-kira dari pukul 7 pagi sampai dengan duhur. Para ulama berbeda pendapat mengenai rokaat yang lebih utama pada sholat sunnah duha. Ada yang mengatakan 4 rokaat, ada juga yang mengatakan 8 rokaat yang lebih utama, dan bahkan ada yang mengatakan sholat sunnah duha itu tidak ada batasnya. Artinya mau melakukan berapa rokaat pun itu tidak masalah. Kemudian sholat gerhana. Dalam istilah fikih, gerhana itu biasa disebut dengan kusuf, gerhana matahari, dan khusuf, gerhana bulan. Gerhana yaitu hilangnya seluruh atau sebagian cahaya matahari atau bulan, dan cahayanya itu berubah menjadi hitam ataupun gelap. Jadi, sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan ketika hilangnya seluruh atau sebagian cahaya matahari atau bulan dengan tata cara yang telah ditentukan. Kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah salah satu praktik ibadah sholat yang dilakukan umat muslim apabila ada muslim lainnya yang meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat di video saya sebelumnya. Silakan cek link deskripsi. Baiklah, kemudian penjelasan tentang puasa. Puasa secara bahasa artinya menahan, sedangkan secara istilah puasa adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Hal yang membatalkan puasa yakni makan dan minum secara sengaja, muntah dengan sengaja, murtad, haid, nifas, wiladah, hilang akal, dan yang terakhir yakni berhubungan suami istri atau jima. Kemudian tentang zakat. Zakat secara bahasa artinya berkembang atau tumbuh. Kadang juga diartikan sebagai suci atau bersih. Sedangkan secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan atau diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat terbagi menjadi 2, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim
yang memiliki kelebihan untuk makan bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya pada tanggal 1 Syawal. Dinamakan zakat fitrah karena zakat ini wajib ditunaikan setelah berbuka puasa atau selesai dari bulan Ramadan. Zakat fitrah juga biasa disebut dengan zakat badan karena zakat ini ditunjukkan untuk membersihkan dan mensucikan diri. Hukum dari zakat fitrah ini adalah wajib, bahkan bayi yang baru lahir pun dan orang yang sakit yang mendekati ajal pun juga wajib untuk membayar zakat. Kemudian zakat mal. Mal secara bahasa artinya yaitu harta atau kekayaan. Jadi arti dari zakat mal itu adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah mencapai nisabnya, baik itu bagi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja atau profesi. Masing-masing tipe tersebut memiliki perhitungan. Kemudian penjelasan tentang nikah. Nikah secara bahasa artinya berkumpul atau bercampur. Dapat juga diartikan sebagai akad atau ikatan. Sedangkan secara istilah, nikah adalah sebuah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dan dengan bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membangun bahtera rumah tangga yang sakinah dan masyarakat yang sejahtera.